Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati seorang perempuan yang tabki, yang nangis inda qabrin, di kubur. Jadi di sisi kuburan ada seorang ibu-ibu nangis. Biasa ibu, makanya ibu-ibu ini, mohon maaf, tidak dianjurkan ziarah jika gampang nangis di kubur. Kalau cuma nangis-nangis doang nggak apa, tapi kalau ada kalimat-kalimatnya ini makruh. Dulu di awal-awal Rasulullah berdakwah, Rasulullah mengharamkannya. La'ana Rasulullah SAW zuwaratil kubur. Rasulullah mengharamkan melaknat peziarah perempuan ke kubur dulu, karena dulu perempuan-perempuan kalau ziarah kubur ada yang robek-robek bajunya, ada yang mukul-mukul mukanya. Tapi kemudian hadis ini riwayat Imam Tirmizi dimansuhkan, dihapus dengan hadis yang ada di riwayat Imam Al-Bukhari dari istri seorang perempuan di zaman Rasulullah SAW, Ummu Atiyah. Kata beliau, nuhina, kami betul dilarang anzaratul kubur, dari ziarah kubur, walam yu'zam alaina, tapi larangan ini tidaklah larangan haram. Berarti dilihat kondisi perempuannya gimana. Insya Allah perempuan Indonesia udah biasa ke kubur ya. Ya, jadi udah nggak nangis lagi. Faqala laha ittaqillaha wasbiri. Nabi lewat, perempuannya ini masih nangis-nangis, terisak-isak di kuburan. Kata Nabi, ittaqillah, wahai ibunda, ya, oh ibu itu, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wasbiri, dan sabarlah kamu. Apa kata si perempuan? Ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati. Kamu tahu apa masalahku? Kamu urus dirimu sendiri. Kamu nggak ngerti perasaanku gimana. Waduh, ya yang dari dulu memang begitu. Ya, sekarang kan juga sama. Ya, tidak hanya perempuan, laki-laki juga begitu. Ya, kamu tahu apa masalahku? Kamu memang merasakan apa yang aku rasakan, kan gitu biasanya. Walam ta'rifu. Saat itu si perempuan tidak mengerti siapa yang menasihatinya, nggak ngerti siapa yang lagi lewat. Faqila laha, lalu dikatakan kepadanya, innahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada yang mengkabarkannya, wahai ibu, itu yang ngomong barusan siapa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru dia sadar. Faqalat, lam a'rifka. Ya. Lalu si perempuan mengatakan, maaf wahai Rasulullah, kami tidak sadar kalau itu adalah engkau. Lalu Nabi mengatakan, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu hanyalah dinilai benar-benar sabar ketika awal terjadi perihal duka. Apa maksudnya? Jadi yang disebut orang sabar yang dapat pahala tanpa batas, itu yang bisa sabar awal terjadi. Nah, apakah perempuan ini termasuk? Seandainya dia cuma nangis doang, itu cukup. Tapi karena dia ngomong, iya Tuhan ini, kamu selalu uruskan dirimu sendiri, kamu nggak tahu urusanku apa. Seandainya dia nggak ngomong begitu, maka perempuan itu termasuk sabar. Karena sabar itu, boleh orang sabar itu masih boleh nangis. Tapi nggak boleh ngeracau. Meracau namanya nih, si perempuan ini. Wa fi riwayatil Muslim tabki ala sabillah. Dijelaskan ternyata di riwayat Imam Muslim. Jadi hadis itu seperti berita. Berita ini ada stasiunnya. Dulu bukan stasiun, Pak. Berita itu dikumpulkan oleh sosok yang sangat kredibel. Dulu ada namanya Imam Bukhari. Maka berita yang dibawa Bukhari itu sahih. Tapi kadang-kadang beritanya tidak lengkap. Lengkapnya ada di riwayat Muslim. Kita cek, ternyata di riwayat Muslim disebutkan si perempuan itu dirundung duka, mendapatkan kemalangan karena dia merasa sedih anaknya meninggal. Disebutkan wa fi riwayatil Muslim, di riwayat Imam Muslim, tabki ala sabiyillah. Si perempuan itu nangis karena anaknya meninggal. Benar nggak kalau anak kita meninggal kita nangis? Jangankan anak meninggal, sakit aja kita nangis. Anak kita kesusahan aja kita nangis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, hadis yang berikutnya.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Yaqulullah taala, ini disebut hadis qudsi. Jadi Nabi mengatakan, Allah berfirman, "Ma li 'abdil mu'min 'indi jaza' idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah." Rawahul Bukhari. Ini enaknya kalau baca kitab Riyadhus Shalihin, semua hadisnya sahih. Paling rendah itu cuma hasan. Jadi di sini beliau telah menjamin tidak ada hadis yang baik. Kitab Riyadhus Shalihin, ya. Ada satu kitab yang bercampur dengan hadis palsu, judulnya Durratul Nasihin. Tidak semuanya palsu, tapi bercampur. Ya. Bacaan kita waktu kita dulu belum mengerti benar, ya, kajian-kajian hadis. Saya dulu sampai hatam lebih dari 5 kali, Pak. Jadi udah hampir hafal tuh ibarat-ibaratnya. Setebel ini ada juga, setebel ini juga lah. Akhirnya sekarang kalau orang menyebut satu riwayat, kita ngerti, wah ini dari Durratun Nasihin nih. Ya. Biasanya ciri-cirinya satu, penyebutan pahalanya lebay. Bahkan ada pahala yang melebihi pahala Lailatul Qadar itu, saya penciriannya itu aja. Satu amal sunnah, pahalanya lebih tinggi daripada Lailatul Qadar. Itu biasanya hadisnya bermasalah. Ya. Di sini dikatakan, "Ma li 'abdil mu'min 'indi jaza'." Tidak adalah balasan bagi hambaku yang mukmin, berarti syarat dapat balasan yang boleh kita sebut pahala. Pahala itu bukan bahasa Arab, tapi dari bahasa Sanskrit lama, Sanskerta, ya, karma pala, mereka nyebutnya gitu. Karma ini bahasa mereka, balasan, ya, ganjaran, ya. Jika baik dapat kebaikan, jika buruk dapat keburukan. Kalau kita sih dapat ayatnya, "Faman ya'mal khairan yarah, wa man ya'mal syarran yarah." Yang buat baik, cash, dia pasti dapat balasnya. Yang dapat buruk, dia akan langsung dapat keburukannya. Jadi kita nggak perlu pakai istilah itu sebenarnya. Namun ulama kita melihat karena istilah-istilah Sanskerta sudah mendarah daging di negeri ini, ulama kita mengganti istilah ajrun atau jazaun dengan istilah pahala atau pahala. Ya. Jaza, tidaklah Allah menyediakan bagi hambaku yang mukmin, kata Allah Ta'ala. Berarti syarat orang dapat pahala itu mukmin, percaya bahwa yang mengujinya Allah. Kalau kita tahu yang menguji kita Allah, kita ridho nggak, Pak? Ridho nggak? Pak, harus ridho. Bapak nih diuji sama istri, cubit. Gimana, Pak? Disenggol sama anak. Gimana? Balas nyenggol nggak? Enggak. Malah kita senang. Jelas. Begitulah kira-kira seorang mukmin, karena dia senang cinta kepada Allah, dicubit dengan cobaan oleh Allah, dia malah senang. Alhamdulillah, Allah masih memperhatikanku. Gitu. Ya. Nah, semoga kita termasuk hamba Allah yang begitu. Amin, ya. Idza qabattu safiyyahu min ahli dunya, jika aku uji dia dengan diambilnya safiyyahu, orang yang dicintai di dunia, baik orang tuanya, pasangannya, anaknya, saudaranya, kekasihnya, ya, gurunya, teman dekatnya. Min ahli dunia, dari ahli dunia, berarti orang yang hidup dunia lalu meninggal. Sumah tasabahu, lalu dia hanya berharap balasan ridho dari Allah SWT, maka Allah Ta'ala akan membalasinya surga. Illal jannah. Inilah yang dikatakan di dalam ayat yang di awal kita baca dulu, surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang yang sabar itu dibalasi dengan balasan tanpa hisab. Apa arti tanpa hisab? Nggak tahu lagi hitungannya berapa. Kalau saya sedekah, ikhlas nggak ikhlas dapat 10. Ikhlasnya lebih tinggi dikit 700. Ikhlasnya lebih tinggi. Ini yang disebut unlimited. Begitulah orang sabar. Ya. Nah, ujian ini Bapak Ibu, ada ujian fisik, materi, tadi ujian keluarga yang wafat,
ada ujian non fisik. Ujian Nabi Muhammad itu tidak hanya diuji fisiknya, tapi juga diuji non fisiknya. Bayangkan lagi asik berdakwah, tidak ada yang menjaga beliau, Abu Thalib meninggal, yang backup. Khadijah ya, meninggal. Terpukulnya berkali-kali, maka Allah SWT memperjalankan rohaninya, Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Mi'raj. Sehingga beliau kemudian betul-betul utuh, hanya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Lalu diusir oleh orang Taif. Itu yang berat di mana, Pak? Perasaannya. Maka ujian perasaan itu lebih berat. Lebih berat. Inilah yang terjadi pada Rasulullah SAW. Rasulullah dituduh oleh pamannya sendiri sebagai kahin, dukun, sahir, penyihir, majnun, gila. Kalau bagusan dikit disebut, kalau di kampung tuh syair, dia lagi bersyair. Disebut Nabi itu kalau baca ayat lagi kambuh gilanya, lalu bersyair. Lengkap sudah. Ya. Maka disebutkan di dalam hadis-hadis ini, asyadun nas balaan, orang yang paling kuat dapat bala itu para nabi. Lalu orang yang mengikuti nuruhaninya para nabi. Jadi Bapak ini, kalau nanti betul-betul ngikutin pola-pola kenabian, nanti dituduh gila sama orang, Pak. Ya. Gila kali itu, tahajud mulu. Gila kali itu, kemana-mana buat tasbih. Gila kali itu, begitu orang mikir kita. Bang Allah mulu, kayaknya udah gak waras tuh orang. Nanti sampai begitu, Pak. Salah satu guru kita, Kiai Basyarudin namanya di Tangerang, itu bilang begitu. Guru saya dulu ngomong, kamu belum disebut kekasih Allah sampai dulu 16 kampung, katanya. Bilang kamu gila, itu bahasa dulu. Kalau sekarang di Facebook, apa disebut gila tuh ya, sesat lu gitu. Fidolalin mubin. Ini akan dialami oleh orang-orang yang mengikuti pola-pola rohani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kemudian dilakukan beliau? Qulillah summa dzarhum fi khawdihim yal'abun. Katakan Allah saja. Ya, tinggalkan mereka sibuk dengan apa yang mereka mainkan. Ya, fi khawdihim yal'abun. Udah dibiarin aja. Kita nggak usah balas-balas amat. Ya. Udah disebut aneh belum, Pak? Ya, jenggot, teroris gitu. Ya. Nanti lengkap tuh. Dulu kan sampai ada pimpinan Kapolri ngomong begitu, ya, kalau berjenggot teroris. Enggak. Sekarang teroris itu sudah jelas polanya dari sistem berpikir. Kita juga ngurusin orang-orang begitu, Pak. Ya, ngurusin orang-orang yang terpapar. Orang-orang yang terpapar, ya. Semoga ya aparat-aparat kita juga aman. Ini kita membenerin orang, aparatnya yang terkena, jangan sampai, ya, jangan sampai, ya. Nah, ujian yang paling berat menurut saya itu ujian kerohanian itu. Ujian kerohanian. Bapak bisa bayangkan bulan Ramadan tanggal 17, jumlah cuma 313 orang, musuh mau lewat, bawa senjata. Katanya mereka kafilah pulang, tapi enggak, mereka bawa senjata. Ternyata mereka adalah orang-orang yang dulu ngusir sahabat. Itu ribuan, kalau diriwayatkan cuma 1000. Ribuan banyak. Kita dulu umat Islam, sahabat Nabi cuma 313, suruh melawan. Masuk akal gitu. 300-an orang lawan 1000, masuk akal. Lagi puasa nggak makan, mereka makan semua. Ternyata kisah-kisah terdahulu zaman-zaman Talut itu bisa menang bukan karena tentaranya kenyang, justru karena tentaranya minum dikit. Nanti kalau kita ketemu sungai, mereka ngomong aus. Coba kalau ketemu air, disalah-salahin panglimanya bernama Talut. Apa kata mereka? Seandainya kita bertemu air, kita akan minum sepuas-puasnya. Pas sampai sungai, ketemu air, mata air, apa kata Talut? Dapat wahyu. Nggak boleh kecuali minum pakai
telapak tangan. Dikit-dikit, nggak boleh banyak, artinya nggak boleh tamak. Maka inilah cara Allah, cara para nabi, para wali mendidik murid-murid mereka. Hidup sederhana. Bukan berarti nggak bisa, airnya ada kok. Kan tinggal diambil. Bener lah, orang yang minum banyak, mereka kelelahan, kecapean, lalu bilang, udah kalau gak usah diikutin. Sisa cuma 313 orang. Jadi kisahnya sama dengan, cuma kejadiannya yang berbeda. Karena ulama pewaris para nabi. Ternyata 313 itu semuanya rohaninya seperti nabi di zaman Talut. Dan orang-orang yang berjuang di zaman Rasulullah itu, mereka adalah pewaris para nabi-nabi itu. Rohaninya. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Jadi kalau umur kita panjang nanti Pak, kalau Allah panjangkan, nanti di akhir zaman itu kita akan menyaksikan tentara yang sedikit melawan tentara yang banyak. Ya. Walau alam itu nyampe nggak umur kita ya. Hadis yang ketiga, an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidah Aisyah istri Rasulullah dan satu-satunya yang gadis. Jadi Rasulullah itu kalau emang mau kolektor perempuan seharusnya nggak kolektor gadis, nggak kolektor janda, malah kolektor gadis. Dan Nabi tidak menikahi seorang perempuan karena sebatas mau menikah, tapi memang ada perintah dari Allah SWT. Apa rahasianya? Ulama menyebutkan macam-macam rahasia, tapi yang pasti itu perintah. Sebutkan dalam riwayat Nabi, dalam riwayat Nasai, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa." Allah membuat aku cenderung sedikit kepada dunia. Hanya 3 hal, salah satunya menikah. Saya sudah sering sebutkan bahwa Nabi yang paling banyak istrinya siapa Pak? Nabi yang paling banyak istrinya? Bukan. Nabi Sulaiman. Berapa Pak istrinya? 400. 600 itu ininya, budaknya. Bayangin Pak. 100 itu ayahnya awalnya, tapi kemudian Allah izinkan mengambil budak atau mungkin selir atau apa menjadi 1000 juga. Tapi saya cek dalam sejarah raja-raja dan kaisar-kaisar dunia, di Cina itu dulu ada kaisar permaisurinya 1, selirnya sekian, lalu gundiknya sampai 5.000. Terus di kekaisaran Romawi sama, bahkan lebih dari 10.000. Itu gimana caranya itu ya? Saya juga nggak tahu tuh ya. Jadi ketika Rasulullah cuma menikah 11 istri, itu sedikit di masanya. Di masa saat itu masih ada Kaisar Romawi, masih ada Raja Persia, masih ada Raja Cina yang mereka menikah dengan banyak istri. Jadi Nabi sudah sangat super hemat itu. Kalau beliau mau kan bisa banyak. Ini bukan alasan juga ibu-ibu debat bapak-bapak ya. Sayyidatuna Aisyah hanya satu-satunya. Itu pun ayahnya yang bersikeras. Ayahnya Sayyidatuna Aisyah. Wahai Rasulullah, ini anak saya. Maka dinikahkanlah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Ini nggak kumpul karena masih kecil. Nah, jadi orang Arab sampai sekarang nggak biasa nikahin anak umur kecil, nikahin doang, kumpulnya belum. Apa namanya kalau sekarang nikah apa namanya? Nikahin anak kecil tuh, ya, bukan. Ada istilahnya. Itu sebenarnya dalam hukum fikih tidak ada tidak ada larangan. Namun sekarang orang-orang membuat hukum ya, bahwa itu tidak boleh. Ya sudah, kita berdamai. Ya. Secara hukum kenegaraan tidak sah, tapi dalam hukum agama ini sebenarnya diperbolehkan. Lalu berkumpul umur 9 tahun. Saya mikir umur 9 tahun kumpul, apakah Sayyidatuna Aisyah sudah dewasa? Kita dapat berita lah dari teman-teman kedokteran, ada laporan bahwa ada seorang perempuan di Afrika dulu, umur 9 tahun sudah haid. Oh, berarti sangat mungkin. Sangat mungkin ya. Allahu a'lam bishawab. Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin ini sangat dibenci di kalangan Rafidhah. Rafidhah itu kelompok Syiah yang
benci istri dan sahabat Nabi kecuali Khadijah. Sayyidatuna Aisyah ketika Rasulullah wafat dalam pangkuannya. Maka ada seorang sultan di daerah Khurasan dulu mendengar ada orang menghujat Sayyidatuna Aisyah, kata mereka Aisyah fahisyah. Aisyah itu fahisyah, pelaku keji. Langsung diadili itu orang, dipukul oleh beliau. Ya, dulu hukumnya boleh begitu. Bagaimana mungkin engkau mengatakan Rasulullah itu punya istri fahisyah? Berarti engkau juga mengatakan suaminya fahish. Dipukul, Pak. Padahal ini raja ternyata seorang Syiah. Ini Syiah yang ternyata saya ketemu sekarang ada Syiah. Ya, orang-orang Yaman itu namanya Syiah Zaidiyah. Mereka tidak sampai kepada menghujat para istri dan sahabat Rasulullah SAW. Ya. An Aisyah annaha sa'alat Rasulullah SAW mengenai ta'un. Rasulullah ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah mengenai ta'un. Ta'un itu secara bahasa Arab dari ta'ana, sesuatu yang menusuk. Tapi ta'un itu berarti wabah penyakit. Bisa sekarang disebut virus. Ya. Fa'akhbaraha annahu kana azaban yab'atsullah ala man yasha. Nah, ini dipotong sama orang sampai di sini. Wabah, pandemi, endemi, virus, itu adalah azab yang Allah utus kepada siapapun yang dia mau. Disebut tentara Allah, kira-kira begitu. Tapi jangan berhenti di situ. Hadisnya belum selesai. Ya, belum selesai. Kata Nabi, faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Tapi taun, ya wabah, virus itu rahmat bagi orang beriman. Rahmat bagi orang beriman. Apa arti rahmat? Tanda sayang. Maka saya menganggap pandemi kemarin itu ini rahmat bagi orang beriman. Jadi seharusnya kemarin itu kita dapat rahmat. Dan saya merasakan rahmatnya. Dulu saya nggak tahu susunan hadis akhir zaman. Jadi selama pandemi kita belajar lagi. Kita lihat, oh begini modelnya. Belajar tentang banyak hal saya selama pandemi. Jadi 2 tahun itu bagi saya adalah nahdah ruhiyah. Kebangkitan rohani. Ya. Kita jadi nggak banyak ceramah, jadi banyak menyeramahin diri gitu. Kalau ceramah kan Bapak yang enak, Pak. Saya belum tentu enak. Ya. Dan itu nikmat luar biasa. Ya. Ada nikmat. Walaupun kita kemudian dipenuhi was-was. Orang batuk itu udah mulai suzon enggak? Ya, dulu kayaknya lebih gawat batuk daripada kentut. Kalau ingat-ingat sekarang kan malu-malu sendiri gitu ya. Korban berita ya. Dan memang dia ada, cuma ada yang menjadikan itu siksaan bagi dirinya, ada yang menganggap itu rahmat. Ya. Falaysa min 'abdin yaqa'u fit ta'un, tidak adalah seseorang terjadi pada dirinya ta'un, fayamkuthu fi baladi, lalu dia menetap di tempat tinggalnya, sabiran muhtasiban, enggak keluar supaya dia tidak menularkan virusnya kepada orang lain. Muhtasiban, berharap ridha Allah SWT. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma katabahu Allah lah. Dia sadar, nah ini kata kunci, orang disebut sabar itu, gak mungkin dia sabar, kecuali dia sadar bahwa yang memberikan ujian itu adalah Allah. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, kecuali dia akan dapat pahala seperti seorang syahid. Maka syahid ini dibagi 2. Syahid ini orang yang gugur sebagai pejuang. Ada syahid kubro, syahid secara makna lafzi, yaitu meninggal di medan juang. Dan yang kedua, syahid sugro. Seperti dulu tahun berapa tuh yang di tsunami? 2004 ya? Ya, bukan ya? 2004 benar ya? Oh ya, 2004. Betul, 2004. Kalau apa yang dekat UIN itu air apa namanya? Ya, Situ Gintung itu 2007 atau 2008.
Ada sebentar, ada lagi apa? Nggak ada namanya dunia ini. Dunia ini biasa aja terjadi begitu. Setiap beberapa menit itu terjadi gempa di laut dan di bumi. Tapi nggak terasa, nggak terasa. Nanti ada masanya, akan terasa semua. Wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah dengan nafasnya yang tenang, dia bisa merasakan getaran-getaran itu. Makanya ada wali yang berdoa untuk mengurus doa-doa untuk bumi. Ada dai yang doain urusan hujan, ada ulama-ulama yang mendoakan masalah pemerintahan. Semuanya ada. Ada ulama-ulama yang bertugas untuk ilmu, untuk dakwah dan lain sebagainya. Sayyidina Umar, beliau ini diajak Rasulullah bersama Abu Bakar dan Utsman naik gunung Uhud. Uhud tahu kalau yang naik Nabi dan Wali. Grogi, Pak. Jadi gunung bisa grogi. Bergetar nih. Ketika bergetar, Nabi ngomong kepada gunung. Gimana orang kafir Quraisy nggak bilang gila kan? Nabi ngomong ke gunung. Ya, kalau kita kan paham, Nabi ngomong bukan nama fisik gunungnya, tapi kepada spirit yang Allah taruh pada gunung, sehingga dia bergerak. Berarti ada ruh, namanya ruh jamad, ruh yang tidak bergerak. Jamad itu artinya yang tidak bergerak. Di situ. Nabi ngomong, wahai Uhud, tenanglah engkau. Sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi dan 2 orang syahid. Dan 2 orang seorang siddiq dan 2 orang syahid. Jadi Nabi mengabarkan tentang kematian 2 orang sahabatnya. 2 orang sahabatnya akan mati syahid. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Ini Nabi udah ngabarin. Jadi keluarnya di momen-momen begitu. Jadi Nabi buka-buka takbir dengan izin Allah. Bukan lagi ceramah, Pak. Tapi ketika ada orang yang bersamai hikmat dengan beliau. Inilah beruntung orang-orang hikmah. Kepada para ulama, para wali, terutama para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi buka rahasia-rahasia. Maka Sayyidina Umar betul-betul sangat ingin sekali meninggal dalam keadaan syahid. Ternyata beliau syahidnya di atas kasur. Jadi beliau lagi mimpin sholat, ditusuk. Itu terjadi juga pada Sayyidina Utsman. Lagi baca Quran, ditusuk. Baca Quran, dikafirkan orang. Itu di zaman sahabat masih hidup. Orang baca Quran dikafirkan. Zaman itu sudah mulai muncul lagi. Orang sholat masih dibom. Ya, di Mesir, lagi Jumatan, ada salah satu masjid para sufi. Orang-orang sufi ini suka zikir, ya. Zikir berjamaah. Lagi Jumatan, ada anak kecil, ada orang yang bukan orang sufi juga. Di Jumatan dibom. Karena dianggap sufi itu syirik. Oleh kelompok-kelompok yang, ya mungkin pewaris-pewaris ini kali. Yang bunuh Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau hari ini banyak orang-orang yang mengkafir-kafirkan ulama. Umar itu pemimpin nggak zaman itu? Pemimpin. Ali waktu itu pemimpin nggak? Ini itu Pak. Saya walaupun nggak mau cawe-cawe masalah politik, tapi saya kepikiran berat. Urusan kafir mengkafirkan dari dulu sensitif, itu masalah politik. Kemarin kita sudah menyaksikan, alhamdulillah bisa selamat, masih bisa selamat negeri ini. Ke depan saya nggak tahu. Ya, bukan aku nakutin. Nanti orang-orang akan mengkafirkan ulamanya, pemimpinnya, karena beda aliran politik. Semoga negeri ini masih sanggup untuk melewatinya. Ya, amin ya rabbal alamin. Karena ini beratnya nanti. Ya. Saya insya Allah akan istiqomah, tidak terjun ke dunia politik. Ya. Nggak mau juga Pak. Tapi saya mendoakan orang-orang yang sedang berpolitik. Karena Islam tidak boleh dipisahkan juga ajarannya dengan ajaran politik. Ada politik dalam ajaran kita. Namun yang masuk ke wilayah sana cukup yang ahli aja. Kayaknya Ustaz Fadun ya. Orang politik ini ya. Saya nggak ngerti ya. Selamat Ustaz Fadun. 2 hadis lagi lah ya.
An Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, ini indahnya sahabat Nabi. Mereka berkisah, dulu aku mendengar Rasulullah berkalam. Inna Allah azza wa jal qal idza ibtalaitu 'abdi bihabibatayhi fasabara 'awadtuhu minhuma al-jannah yuridu 'ainai. Ini masalah anggota tubuh, ada nggak yang kena sakit? Orang dulu penyakitnya bukan asam aurat, Pak. Bukan asam urat. Ya, dulu masalahnya karena debu. Belum ada kacamata anti debu dulu. Yang banyak di umur tua mereka masalahnya di mata. Dan belum ada kacamata, kayak Pak Ampal nih, belum ada. Ya, kayak antum nih belum ada dulu ya. Maka Sayyidina Ibnu Abbas tuanya buta. Guru dari guru-guru kita, namanya Syekh Yasin Al-Fadani, itu orang kita, lahir di Mekah, meninggal di Mekah. Syekh Yasin Al-Fadani, Al-Makki. Beliau gurunya para ulama. Jadi saya ketemu ulama-ulama dari Arab, bahkan dari Barat, itu mereka berbangga menyebut guru kami Syekh Yasin Al-Fadani. Ya. Itu tuanya juga, matanya ada yang buta. Ya, itu pengaruh udara yang sangat panas dan debu pastinya. Syekh bin Bas, ya imamnya teman-teman Salafi, itu juga matanya kena dan banyak sekali. Apa artinya? Nabi berbicara ujian yang ada di zaman itu. Kalau sekarang kayaknya asam aurat, gula ya. Bapak ini kemanisan soalnya sama ibu ya, jadi manis, gula jadinya. Apalagi kita ini kan deket aja naik motor ya, mohon maaf ya. Seharusnya kita jalan, kita naik motor. Maka wajar kemudian minyak-minyak di darah kita numpuk, lemak-lemak itu. Nah, lalu kita paksakan olahraga di masa tua. Minyaknya keluar kemana-mana, Pak. Ya, maka sekarang jangan olahraga keras. Yang umur-umuran ya kita nih lah ya. Ya, olahraganya yang cocok dengan sendi-sendi kita lah. Udah mulai goyang. Jadi kayak Pak Fahmi nggak cocok lagi futsal, Pak. Jangan aja futsal, jalan. Cocoknya jalan cepat. Ya, itu saran dari teman-teman saya yang juga concern masalah ini. Apa kata Nabi? Allah berfirman, hadis qudsi, "Idza talaitu 'abdi, jika aku menguji hambaku dengan habibatai, dengan dua mata yang dia sangat senangi. Fasabara, lalu dia sabar, dia memandang ini ujian dari Allah. Awattuhu al-jannah, awattuhu minhuma al-jannah. Aku gantikan baginya dapat pahala surga. Yuridu ainihnya. Maka dulu ketika ada orang datang kepada Rasulullah mengatakan, Rasulullah, tolong doakan mataku. Kata Nabi, isbir, sabarlah, itu lebih baik bagimu, masuk surga. Tapi dia nggak mau. Wahai Rasulullah, doakan aku sampai 3 kali. Setelah Nabi mengatakan, yaudah, baguskan wudu'mu, sholat 2 rakaat lalu doa. Isi doanya kemudian sekarang yang disebut tawassul. Bertawassul itu dari hadis ini riwayat Imam Tirmizi dan hadis sahih. Ya, pemahamannya yang beda. Ada ulama yang mengatakan tawassul hanya boleh untuk orang yang hidup. Ada yang mengatakan sama, mau hidup mau mati, dan ruh itu nggak pernah mati. Dan terakhir hadis Atha bin Abi Rabah, qala li Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ala urika imra'atan min ahli jannah. Ya. Ibnu Abbas ngomong ke muridnya, Atha, maukah kamu aku tunjukkan ahli surga? Nah, ini berat nih kalam. Kita kan nggak boleh menyampaikan orang itu pasti ahli surga nih. Lalu Ibnu Abbas berani. Ternyata dulu pernah dikatakan oleh Rasulullah, cuma nggak dikabarkan kepada perempuan ini. Fakultu bala, lalu si tabi'in namanya apa mengatakan, tentu wahai guruku. Qala, lalu jalanlah. Hadhil mar'atus sauda, perempuan yang kulitnya hitam legam ini. Atat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi di masa hidupnya. Faqalat inni asra'u wa inni ataqashafu fad'ullaha ta'ala li. Wahai Rasulullah, saya ini punya penyakit. Ya, asra ini mirip-mirip penyakit kayak orang ayan atau orang-orang suka pingsan.
bukan ayan ya, pingsan barangkali, sorok ya. Hah? Nah, sekarang namanya epilepsi ya. Ini kalau pingsan, tapi nggak bukan berbuih, bukan. Dia kalau pingsan, sebelum pingsan itu gerak-gerak dulu, akhirnya kebuka auratnya. Maka dia mengatakan, wa inni atakasyaf, sehingga tersingkaplah auratku tanpa sengaja. Fadullah ta'ala li. Mohonkanlah kepada Allah agar aku sehat. Ya wajar ya. Dia bukan karena sakitnya, tapi dia tidak tahan atau dia malu jika auratnya terbuka. Apa kata Nabi? In syi'ti sabarti walakil jannah. Wahai ibunda, jika engkau mau, sabarlah, engkau pasti masuk surga. Ya. In syi'ti da'utullah ta'ala yu'afiyak. Kalau kamu mau, aku doakan kamu sembuh dalam waktu dekat. Apa jawaban si perempuan? Qalat asbir. Mending aku masuk surga daripada sehat belum tentu masuk surga. Kayaknya kita nggak mau kayak gini, Pak ya. Mau sembuh aja tuh. Kalau begini kasihan juga dokter, Pak. Ya. Dokter ntar sepi klinik-klinik ya. Dokter itu pilihan nomor 2 tadi. Ya. Kamu pilih surga atau pilih sembuh. Belum tentu orang sembuh ini masuk neraka juga belum tentu. Ini kan belum diterusin aja, Pak. Ya. Kalau diterusin, jika engkau mau, aku doakan sembuh, lalu engkau bersyukur gitu. Tapi biasanya orang kalau sudah dikasih itu, sebelum dikasih saya pengen, ya Allah pengen jadi orang bersyukur. Pas sudah dikasih, lupa. Biasanya begitu Pak. Ya. Termasuk saya ya. Faqalat inni atakasyafu fadullah li alla atakasyaf. Maka dia cuma doa, minta, wahai Rasulullah, jika ini takdirku, cukup doakan yang kedua. Jika aku sedang pingsan atau sedang kambuh, doakan supaya tidak terbuka auratku. Karena ada perempuan yang panik, kayak orang kesurupan, itu juga masuk tuh, kayak ini kebuka. Itu nggak bisa dirukyah, Pak. Ya, itu masalah di badannya. Ada juga teman saya, cowok, ngamuk-ngamuk, kalau udah ngamuk, itu barang apa aja dilempar. Pecah lah, ya perabotan di rumah. Ternyata obatnya satu, belum duat. Belum dikawinkan. Dinikahkan, hilang tuh, nggak ada. Nggak ada ngamuk-ngamuknya. Cuma dia nggak seperti perempuan ini ya. Ngamuknya tersalurkan kepada istrinya ya. Alhamdulillah. Nah, si perempuan ini lain, ini penyakit memang. Ini penyakit dan dia hanya minta ya Allah, ya Rasulullah, doakan saja auratku tidak terbuka. Benar, setiap kali dia kambuh, nggak ada pakaiannya yang kemudian tersingkap, kecuali yang boleh tersingkap. Ya. Fada'alaha muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati riwayatnya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kira-kira sampai di sini ya. Ada yang mau didiskusikan, ditanyakan? Atau cukup? Ada yang mau ditanya, Pak? Ya, silakan. Salam. Kayaknya masalah duat nih. Gak apa-apa. Ya. Oke. Oh, apa namanya? Oke, baik. Ini pertanyaan bagus ya. Di zaman Nabi Sulaiman ada sosok yang menarik, misterius. Ya, ketika Nabi Sulaiman buat sayembara, siapakah di antara tentara-tentara Sulaiman? Nabi Sulaiman itu tentaranya ada jin, ada manusia. Ngeri, Pak. Tentaranya nggak hanya manusia, juga ada jin. Dan jin ini disuruh kerja. Datanglah jin Ifrit. Jin Ifrit ini salah satu jin terkuat di antara klan-klan jin. Ya, ini kan dulu tempat sarangnya jin ini, Pak. Sekarang tempat kita tinggal. Jadi kalau ada yang indigo dikit atau kasyaf, terus ngelihat di rumahnya, ya mohon dimaklumi. Ya, wajar, itu kali di situ tuh. Orang kampung sini tanya aja, Pak. Dulu bagian jembatan itu, sarangnya dia tuh. Karena biasanya mereka senang di tempat-tempat yang sepi.
Bahkan sampai hari ini mereka tinggal di rumah-rumah kita, kalau mereka muslim ya. Kalau mereka muslim tinggal di rumah-rumah kita dan makan dari bekas-bekas kita, ya. Buatlah bayar beliau, datanglah kemudian jin. Apa kata jin ifrit? Dari kamu berdiri ke duduk, itu berarti sehari semalam, sehari. Jadi Sayyidina Sulaiman ini kalau mengawasi orang kerja, itu beliau duduk atau berdiri gitu ya, pakai tongkatnya. Maka tongkat Nabi Sulaiman ini jadi legenda. Karena kalau tongkatnya masih dia pegang, jin lihat, oh masih hidup nih Sulaiman nih. kerja terus. Walhasil Nabi Sulaiman mempertimbangkan. Kelamaan juga. Nabi Sulaiman pengen yang lebih sakti dari itu. Apakah Nabi Sulaiman tidak sanggup? Beliau sanggup dengan izin Allah. Tapi enggak pantas orang raja, seorang nabi plus raja, ngurusin pemindahan. Itu kontraktor, Pak. Ini juga bisa jawaban kepada semua kita ketika membaca situs-situs bersejarah, kok ada benda, belum ada alat, tapi bisa pindah ke satu tempat yang tinggi. Seperti di Borobudur, juga ada di Libanon itu, kayak ini namanya apa Pak? Ya, kita nyebut batu apa sih namanya nih? Marmer. Sejenis ini ada suatu bangunan tua ribuan tahun umurnya di Libanon, itu ada di tengah di dalam kuil. Gimana cara bawanya? Cara bawanya itu membingungkan. Belum ada alatnya, tapi bisa dibawa. Maka mulai banyaklah muncul teori-teori aneh-aneh ya. Saya tidak mau berspekulasi, kita yang baca yang ada di Quran aja ya. Sayyidina Sulaiman ketika tidak puas, tiba-tiba ada satu sosok datang. Orang ini bernama Asif bin Barkhiyah. Ya, Asif bin Barkhiyah. Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Qutub Rabbani dalam kitab Ghunyah menyebutkan apa amalan orang ini. Sehingga dia bisa memindahkan gunung, bukit, istana. Tapi kalau Bapak yang ngamalin, saya yakin bisa, Pak. Amalan sederhana, ya hayu ya qayyum. Kalau Bapak amalin itu bisa nggak pindahin masjid? Nggak yakin saya. Beliau sudah beramal lama sekali ini. Asif bin Barkhiyah. Disebut orang yang diberikan ilmu daripada Alkitab. Kitab suci. Rahasia-rahasia kitab. Orang-orang yang memiliki ilmu ini. Nah ini perbedaannya. Itu manusia. Apa kata beliau? Wahai baginda Nabi Sulaiman. Aku saja. Kenapa? Itu kelamaan tuh katanya. Ini itu kelamaan. Kamu bisa berapa saat? Sekedip mata. Tapi itu bahasa Arab menunjukkan sebentar. Bahasa Arab menunjukkan sebentar. Emang Nabi Sulaiman begitu Pak. Kalau matanya menatap itu lama untuk kedipnya. Tapi nggak selama tongkatnya berdiri. Lama beliau begitu. Jadi jin itu sangat takut dengan tatapan mata Nabi Sulaiman. Jadi kalau nggak tongkatnya matanya sekedip gitu. Maka dulu orang-orang ahli ilmu kebatinan, ini bukan rohani, kebatinan, itu perang itu bisa lihat mata. Ya. Saya dulu waktu suka ilmu-ilmu aneh-aneh itu, Pak ya. Suka ilmu pernafasan untuk tarung-tarung dulu. Kita kalau lagi ketemu di mana, ketemu orang tatapan mata langsung ngos-ngosan, capek, keringetan, Pak. Keringetan dia, capek, saya capek. Akhirnya caranya cuma dua, menghindar atau salaman. Oh, ternyata yang paling bagus salaman. Salaman aja. Jadi perang emosi ini lebih dahsyat. Saya boleh menyebutnya Sayyidina Asif bin Barkhiyah. Kalau versi para ulama disebut wali. Cuma kalau versi saya nih, dari guru-guru kami juga, besar kemungkinan itu juga seorang nabi. Tapi bukan rasul. Karena nabi itu 124.000. Besar kemungkinan Sayyidina Asif salah satu seorang nabi, namun bukan. Sebagaimana Nabi Musa ada Harunnya. Ya, Nabi Zakaria ada Yahyanya. Ya.
Ada nabi yang mirip di zaman yang paling panjang, paling belakangan namanya Nabi Daniel. Jadi Daniel itu bukan nama Ibrani semata, tapi itu nama seorang nabi. Betul, di bawah sekejap. Cukup dengan baca zikir ya hayu ya qayyum. Itu pakai qayyum. Qayyum itu artinya yang mengurusi alam semesta, yang mengatur alam semesta. Istana Sayyidatuna Bilqis itu bagian daripada alam yang diurus oleh Allah. Pindah langsung. Ya. Jadi namanya Asif, dan saya meyakini beliau seorang nabi tapi bukan rasul. Ya. Adakah pewarisnya? Ada. Setiap nabi ada pewarisnya. Mungkin di kalangan sahabat nabi siapa gitu, kita wallahu kita nggak tahu. Setiap masa sekarang ada pewaris-pewarisnya. Jadi setiap ulama itu Bapak 124.000, maka ulama yang wali Allah setiap masa juga nggak kurang dari 124.000. Ada yang mewarisi ilmu Nabi Adam, ilmu Nabi Nuh, ilmu Asif, ya, ilmu Nabi Harun. Nah, itu pasti ada terus sampai sekarang. Cuma mereka Allah sembunyikan lewat ilmu-ilmu atau lewat penampilan-penampilan yang sulit kita ketahui. Bapak Ibu yang bukan Allah, di hadis ini menunjukkan bahwa ada tiga hal lebih kurang. Pertama, sabar itu disebut sabar tingkat tinggi yang dapat pahala, ridho dan surga. Orang yang bersabar di saat diuji, bukan setelah diuji. Setelah diuji semua orang bisa cerita. Dan yang kedua, wabah, bencana, pandemi itu bisa dipahami dua. Maka takdir itu tergantung penerjemahan kita. Bisa berarti azab, bala, bencana, bisa berarti rahmat. Ya. Dan yang terakhir, Nabi itu ternyata berdoa. Kalau doanya diampuni. Nah, doa bisa mengampuni. Ini disebut ilmu syifa. Ilmu pengobatan. Ya. Nah, kalau sekarang ada ulama kita yang dengan air bisa menyembuhkan dengan izin Allah, barangkali turunan dari ini, waris dari ini. Ya. Dan di sini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi lebih memilih surga, yaitu bersabar dengan penyakitnya daripada disembuhkan tapi lupa. Ya. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang sabar. Ya. Sabar lahirnya, sabar batinnya. Dan semoga Allah menggantikan kesabaran itu dengan surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, wahai pemilik surga, wahai pemilik neraka, wahai pemilik langit dan bumi, sholli ala nabiyina Muhammad. Sampaikan salam kami kepada penghulu langit dan bumi, penghuni surga, nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampaikan juga salawat engkau kepada keluarganya, keturunannya dan sahabat-sahabatnya dan pengikutnya sampai hari kiamat. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, bebaskan kami dari neraka-Mu, dari siksa-Mu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami memohon ridha-Mu, dan kami memohon meskipun kami banyak dosa, meskipun kami tidak sempurna beramal, masukkanlah kami dengan ridha-Mu ke dalam surga-Mu. Allahumma bihaqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam faghfirna walil mu'minin. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi-Mu, maka ampunilah kami. Ampunilah semua orang-orang yang percaya kepada Engkau dan Nabi-Mu. Rahmatilah kami, rahmatilah ulama kami, rahmatilah pemimpin kami. Jagalah negeri ini dari mara bahaya, baik dari dalamnya ataupun dari luarnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar waj'alna minas sabirin muhtasibina li jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.